Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi kemunculan Dewan Kolonel yang digagas oleh loyalis Puan Maharani di DPR. Ketua Umum Relawan GP Mania, Immanuel Ebenezer, menyebut Dewan Kopral dibentuk sebagai tantangan akar rumput terhadap manuver elit dari Dewan Kolonel. Dewan Kolonel disebut-sebut bertujuan menggolkan pencapresan Puan Maharani. Untuk itu, GP Mania akan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tiba-tiba aja publik dikejutkan dengan munculnya istilah Dewan Kolonel yang terdiri dari sejumlah anggota DPR RI, fraksi dari PDIP. Dewan Kolonel ini merupakan loyalis dari Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, yang mendukung Puan untuk maju Pilpres 2024 nanti. Dewan Kolonel terdiri dari beberapa anggota DPR RI, fraksi PDIP, dari lintas komisi. Dewan Kolonel pendukung Puan terdiri dari 12 orang. Budi menambahkan, Dewan Kolonel Puan ini akan dipimpin oleh jenderal, yaitu Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Akhirnya menjadi 12, berkembang menjadi 12. Lalu laporkan ke Mbak Puan, Mbak Puan setuju itu. Lalu yang jadi jenderalnya siapa nih, Mas? Nah, ini bagus ya pertanyaan. Yang jadi jenderalnya siapa? Kolonel pasti ada jenderal. Nah. Jenderalnya adalah Utut. Mas Pacul. Jumlah anggota Dewan Kolonel yang loyal dan mendukung Puan Maharani mencapai 22 orang. Tugas dari Dewan Kolonel sendiri salah satunya adalah menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa politik yang relevan dan mempersiapkan hal-hal yang perlu disarankan via pimpinan fraksi. Dalam hal ini yaitu Bapak Utut Adianto dan juga Pak Bambang Pacul ya. Walaupun bersifat cair karena beranggotakan lintas komisi, Dewan Kolonel memiliki koordinator, yakni Trimedia Panjaitan, sementara yang ditokohkan sebagai jenderal adalah Ketua Fraksi PDIP di DPR, yaitu Utut Adianto dan juga Ketua Komisi 3 di DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Sementara salah satu penggagas terbentuknya Dewan Kolonel adalah anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu beliau juga mantan juru bicara KPK, yaitu Johan Budi. Johan mengatakan, mulanya tim Dewan Kolonel ini berisi hanya 6 anggota fraksi. Kemudian berkembang, beranggotakan sebanyak 22 orang. Jadi, Dewan Kolonel adalah semacam tim yang ingin mensukseskan langkah politik dari cucu Bung Karno tersebut. Jika misalkan nanti Megawati merekomendasikan Puan maju menjadi capresnya dari PDIP, maka Dewan Kolonel akan gaspol guys di lapangan dan tentu saja siap mewangikan nama Puan Maharani. Sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki dukungan yang besar, PDIP memang membuat kepo para elit partai lain, bahkan loyalis Jokowi dan juga para analis dari politik Indonesia. Nah, munculnya Dewan Kolonel tentu saja mendapatkan respon dari simpatisan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Immanuel Ebenezer, yang akrab dipanggil Noel, sebagai penggagas dibentuknya Dewan Kopral,
atau singkatan dari Komando Perjuangan Rakyat Jelata tidak terlepas dari manuver para elit PDIP di DPR. Sementara itu, Dewan Kopral dibentuk untuk mendukung pencalonan dari Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Dalam kontestasi politik demokrasi 2024 nanti, yang dibutuhkan adalah selain kualitas adalah kuantiti. Banyaknya siapa pemilih. Nah, kalau mau kita hitung namanya kolonel itu cuma ada 12 orang gitu di parlemen. Kalau kita adu secara kuantiti, para kopral-kopral ini sejagat raya ini ketika memboikot atau mendukung, ini jadi basis penentu untuk siapapun yang akan maju buat 2024. Dan kami sangat yakin bahwa pertarungan nanti, kami para kopral ini akan menjadi pemenangnya. Menurut Noel, Dewan Kopral akan berisi para relawan dari kalangan lintas profesi yang menginginkan capres pro rakyat. Dewan Kopral tidak bermaksud bermanuver untuk menandingi dari Dewan Kolonel, apalagi dianggap sebagai ancaman. Namun Noel mengaku mendapat arahan langsung dari Ganjar Pranowo agar tidak melakukan manuver politik, agar situasi tenang dan kondusif. Semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespon. Ya, toh penentuan soal capres-capres kan kalau PDI Perjuangan itu urusan ketua umum. Yang kedua yang menentukan juga partai. Kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi. Tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa. Relawan Ganjar Pranowo Mania atau kita sebut GP Mania menginstruksikan anggotanya untuk menghentikan wacana Dewan Kopral. Ya, kita patuhlah ikut arahan beliau. Saat ini GP Mania hanya akan fokus untuk konsolidasi, ujar Noel. Di saat dua kutub pendukung Ganjar dengan Dewan Kopralnya, serta loyalis dari Puan Maharani dengan Dewan Kolonelnya menyeruak di media massa, Megawati sudah mengingatkan seluruh kader dari PDIP untuk tidak melakukan manuver politik. Persaingan antar pendukung rentan memicu kisruh di internal partai. Namun peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes justru melihat yang terjadi saat ini adalah internal PDI Perjuangan semakin solid mengukuhkan satu nama di 2024. Sekaligus sebagai ujian bagi Puan Maharani untuk meningkatkan tingkat elektabilitasnya menghadapi para pesaing di Pilpres 2024. Mengindikasikan bahwa memang kompetisi internal ini sudah dimulai ya, dan mungkin sudah mengeras ya. Situasi di mana masih cukup berat untuk menembus angka 10%, dan di saat yang sama beliau juga harus berkompetisi dengan nama-nama lain yang tingkat elektabilitasnya sudah di atas angka 15%, dan itu tentu waktu yang singkat sekali sampai akhir tahun ini untuk bisa menembus angka 10%. Loyalis harus menyiapkan strategi-strategi untuk memastikan Bu Puan bisa mendapatkan tiket pencalonan dalam nominasi Pilpres ke depan. Meski sudah muncul di permukaan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan Dewan Kolonel pendukung Puan ataupun Dewan Kopral pendukung Ganjar Pranowo tidak diatur dalam ADART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, yaitu tidak ada. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lesan. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya.
semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Lalu, siapakah yang akhirnya akan dipilih oleh Megawati sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan? Gua kok yakin pada saatnya nanti Megawati dengan pengalamannya yang panjang akan memutuskan sosok yang tepat, yaitu sesuai dengan keinginan arus bawah, bukan sesuai dengan keinginan elit di partai. Oke, sampai di sini dulu bersama saya Singgi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ciao.